Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi kita yang pertama di semester 2, yaitu materi perbandingan ya. Oke, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu perbandingan, kita harus paham dulu apa sih perbandingan itu. Nah, di sini ada suatu ilustrasi, ini juga ada di dalam buku paket kalian. Jika sudah ada yang mengambil buku paket di sekolah, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 5 ya, yang semester 2. Nah, di sini ada suatu ilustrasi gambar foto keluarga dari Nadia yang telah berlibur ke Pulau Merah Banyuwangi. Nah, dalam gambar ini Nadia memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan. Jadi di dalam foto ini terdapat 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Lalu kemudian Nadia menceritakan tentang foto tersebut kepada teman-temannya. Nah, yang pertama dari foto ini bisa dibuat kesimpulan bahwa 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan ya. Jadi total semuanya itu ada 16 orang, tetapi 7 diantaranya adalah perempuan. Yang kedua, yaitu perbandingan banyak laki-laki dan perempuan yang ada di foto, yaitu 9 berbanding 7. Ingat ya, laki-laki dan perempuan. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, karena laki-laki duluan disebut, berarti dia 9, karena ada 9 orang, ya kan? Dan perempuan, 9 berbanding 7 jadinya. Kemudian yang ketiga, yaitu banyaknya laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena laki-laki kan ada 9 orang, sedangkan perempuan ada 7 orang. Berarti laki-laki ini 2 lebih banyak. Dia lebih banyak 2 orang dibanding dengan jumlah perempuan. Selanjutnya adalah terdapat 3 cara yang berbeda untuk menyatakan suatu rasio atau perbandingan. Jadi perbandingan itu disebut juga sebagai rasio. Itu ada 3 cara untuk menyatakan suatu rasio. Cara yang pertama adalah dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan misalkan 2/3. Jadi kalau misalkan pada contoh yang foto dalam foto keluarganya si Nadia tadi, bisa kita tuliskan 9/7 dengan artian adalah perbandingan laki-laki berbanding dengan perempuan. Atau yang kedua, bisa juga dengan memisahkan 2 bilangan dengan titik 2. Misalkan adalah 2/3. Atau kalau pada contoh yang foto Nadia tadi, bisa kita tuliskan 9/7. Ingat ya, kalau dia disebutkan seperti misalkan laki-laki berbanding perempuan, berarti kita harus cari tahu dulu berapa jumlah laki-lakinya, baru kemudian jumlah perempuannya. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah perbandingan perempuan berbanding dengan perbandingan laki-laki, maka yang perempuannya duluan kita tulis, yaitu 7/9. Nah, yang ketiga adalah 2 bilangan tersebut dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3 gitu ya. Yang punya LKS silakan dibuka LKS-nya halaman pertama bab 5 yang membahas tentang perbandingan dan skala. Nah, di sini ada suatu ilustrasi. Seorang pedagang buah menjual 5 kg apel dengan harga 75.000. Jika ada pembeli yang membeli 2 kg apel, berapakah harga yang harus dibayar pembeli tersebut? Nah,
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan konsep perbandingan senilai. Nah, selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan hari ini ya. Nah, di sini ada perbandingan. Jadi, menurut KBBI, perbandingan ini mempunyai arti perbedaan atau selisih kesamaan. Dengan kata lain, perbandingan dapat dikatakan sebagai perbedaan atau selisih antara dua hal atau lebih dengan mengikuti pola kesamaan tertentu. Dalam matematika, perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan yang paling sederhana. Perbandingan antara A dan B dengan B tidak boleh sama dengan 0 dapat ditulis dengan cara seperti tadi yang saya bilang, bisa A banding B dipisahkan dengan tanda titik 2 atau dalam bentuk pecahan A per B dan dibaca A berbanding B. Jadi kalau dalam perbandingan yang seperti ini yang dipisahkan dengan tanda titik 2 itu dibaca A berbanding B. Begitu juga dengan dalam bentuk pecahan yang A per B ini juga dibaca A berbanding B. Ya. Nah, jadi perbandingan itu ada dua, yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama dan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang akan kita bahas yang pertama adalah yang memiliki satuan yang sama dulu ya. Nah, jika dua besaran mempunyai satuan yang sama, keduanya dapat dibandingkan secara langsung. Kuantitas kedua besaran tersebut disederhanakan sehingga FPB sama dengan 1. Jadi, kalau satuannya sama, itu bisa langsung kita kerjakan. Contohnya seperti ini. Denny mempunyai uang 24.000, sedangkan Anwar mempunyai uang 30.000. Tentukan perbandingan uang Denny dan Anwar. Jadi di sini kita jawab. Misalkan D menyatakan nilai uang Denny dan A menyatakan nilai uang Anwar. Jadi D dan A ini hanya suatu permisalan ya. Kalian bisa menggunakan huruf lain, bisa X, Y, A, B, dan sebagainya ya. Lalu nilai uang Denny dan Anwar mempunyai satuan yang sama, yaitu sama-sama rupiah. Jadi dia tergolong dua besaran dengan satuan yang sama. Bisa langsung kita bandingkan. D banding A, yang ditanya, ingat ya perbandingan yang ditanya, Denny dan Anwar. Ini D mewakili namanya Denny. Ini A mewakili namanya Anwar. Bisa juga kalian misalkan dengan huruf lain seperti yang saya katakan tadi ya. Yang penting di atasnya ditulis D menyatakan nilai uang Denny. Kalau tadi pakai X, X menyatakan nilai uang Denny. Seperti itu ya. Jadi karena di sini yang ditanya adalah perbandingan uang Denny dan Anwar, maka kita tulis yang Denny duluan, D duluan. D berbanding A sama dengan jumlah uangnya Denny berapa? 24.000. Berbanding uangnya Anwar yaitu 30.000. Itu sama dengan 24.000 dibagi 6.000 berbanding 30.000 berbanding 6.000 sama dengan 4 berbanding 5. Ini maksudnya dibagi dengan 6.000, ini kita sederhanakan. Disederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau yang 24.000-nya ini dibagi dengan 6.000, diberlakukan juga dengan yang 30.000. 30.000 juga dibagi dengan 6.000. 24 misalkan dibagi dengan 10, 24.000 dibagi dengan 10. Nah, yang 30.000 ini juga harus kita bagi dengan 10. Jadi pembagiannya harus sama. Kenapa dia dibagi 6.000 di sini? Karena dengan dibagi dengan 6.000 itu membuat bentuk perbandingan itu menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Karena di sini
artinya pecahan paling sederhana. Sehingga perbandingan uang Denny dan uangnya Anwar itu sama dengan 4:5. Nah, selanjutnya adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jika besaran mempunyai satuan yang berbeda, keduanya harus disamakan lebih dahulu satuannya. Lalu baru bisa dikerjakan secara langsung. Contohnya seperti apa? Di sini ada contoh. Elena membeli 250 ons beras. Sedangkan Vina membeli 20 kilogram beras. Nah, kita disuruh menentukan perbandingan massa beras yang dibeli Elena dan Vina. Nah, di mana kita lihat satuan yang berbeda di sini? Di sini satuannya ons. Sedangkan di sini satuannya adalah kilogram. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Bisa kita jadikan ons keduanya atau kita jadikan kilogram keduanya. Tinggal kalian pilih yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang tadi. Jawab seperti yang tadi juga, kita harus memisalkan dulu. Misalkan menyatakan massa beras atau berat beras yang dibeli oleh si Elena, dan F menyatakan massa beras yang dibeli oleh Vina. Nah, massa beras yang mereka beli ini kan keduanya berbeda. Yang satunya 250 ons dan yang satunya adalah 20 kg. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan terlebih dahulu satuannya. Jadi kalau kita tuliskan yang pertama E berbanding F, di mana E adalah beras yang dibeli oleh Elena dan F adalah beras yang dibeli oleh Vina, yaitu sama dengan Elena tadi 250 ons berbanding 20 kg. Itu sama dengan, nah yang ons ini kita ubah dulu ke dalam bentuk kilogram. Ingat ya bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Berarti untuk menjadikan ons ke kilogram itu harus kita bagi dengan 10. Nah, 250 dibagi dengan 10 itu sama dengan 25 kilogram. Jadi di sini sudah berubah ya. Ingat lagi tangga tangga yang kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram itu kalian pelajari lagi pelajaran yang ada di SD, silakan dibuka kembali ya. Kemudian berbanding 20 kg. Nah, kalau sudah sama seperti ini perbandingannya, bisa langsung kita kerjakan. Kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dengan membagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau misalkan 25 ini dibagi 5, maka yang 20 ini juga harus dibagi dengan 5. Dirubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Proses pengerjaannya seperti apa? Sama dengan mengerjakan pecahan yang sudah kita bahas pada semester 1 yang di materi bilangan bulat dan pecahan. Silakan kalian buka kembali. Sehingga diperoleh perbandingan massa beras yang dibeli Elena dan Vina yaitu 5:4. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, setelah perbandingan dengan satuan yang sama, perbandingan dengan satuan yang berbeda, selanjutnya adalah perbandingan senilai. Nah, besaran A dan B dikatakan berbanding senilai atau senilai bila mana dia memenuhi syarat jika besaran A diperbesar sebanyak K kali, besaran B juga diperbesar sebanyak K kali. Begitu juga sebaliknya jika A diperkecil sebanyak K kali, maka besaran B juga diperkecil sebanyak K kali. Untuk lebih paham, kita perhatikan contoh berikut.
Nah, diketahui harga 4 kg jeruk adalah 24.000. Nah, contoh soal ini sama seperti ilustrasi yang kita bahas sebelumnya ya. Nyatakan hubungan antara massa jeruk dan harganya dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Lalu yang kedua, berapakah harga 9 kg jeruk? Sekarang kita jawab ya. Harga 4 kg jeruk itu tadi diketahui adalah Rp24.000, ya kan? Dengan demikian, untuk mengetahui harga 1 kg jeruk, maka 24.000 ini kita bagikan dengan 4, ya kan? Untuk mengetahui harga 1 kg jeruk. Sehingga 24.000 dibagi 4 kita peroleh sama dengan 6.000. Sehingga kita sudah tahu bahwa harga 1 kg jeruk itu sama dengan Rp6.000. Selanjutnya adalah harga 2 kg jeruk. Kalau tadi 1 kg jeruknya 6.000, maka untuk 2 kg jeruk berarti 2 dikali 6.000. Hasilnya adalah 12.000. Dan seterusnya untuk harga 3 kg jeruk berarti 3 dikali harga satuannya 6.000 sehingga diperoleh 18.000. Ya kan? Nah, kan tadi ditanyakan hubungan antara massa jeruk dan harganya dalam bentuk tabel. Maka untuk 1 kg jeruk harganya 6.000, 2 kg jeruk harganya 12.000. Ini diperoleh dari perhitungan yang di atas ya. Dan seterusnya hingga harga 5 kg jeruk kita peroleh 30.000. Ini jika disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian jika disajikan dalam bentuk grafik, perhatikan garis yang mendatar di sini mewakili massa jeruk dalam kilogram. Kemudian garis yang ke atas ini mewakili harga dalam satuan rupiah. Kemudian kita hubungkan untuk 1 kg jeruk itu harganya 6.000, 2 kg jeruk harganya 12.000, 3 kg jeruk harganya, maaf ya tadi ya 2 kg jeruk harganya 12.000, 3 kg jeruk harganya 18.000 dan seterusnya sampai 5 kg jeruk seharga 30.000. Nah, ini ada titik-titik di sini dan jika kita hubungkan dari titik 0 di sini terus dia akan membentuk suatu garis lurus, ya kan? Nah, berdasarkan grafik di atas bahwa hubungan antara massa jeruk dan harganya membentuk garis lurus seperti Ibu bilang tadi ya. Selanjutnya, hubungan antara massa jeruk dan harganya akan dinyatakan dalam bentuk persamaan. Kita misalkan lagi. Misalkan massa jeruk tadi adalah A dan harga jeruk per kilogram itu B. Ya kan? Kita buat seperti ini, B per A. Karena yang ditanya adalah massa jeruk dan harganya. Massa jeruk dan harganya. B per A, berarti ini adalah harga jeruk perbandingan antara harga jeruk dan massa jeruk. Harga jeruk 6.000 per 1 kg berbanding 1, 12.000 berbanding 2, dan selanjutnya, nah kalau ini disederhanakan, hasilnya akan sama, 6.000 per 1. 6.000 berbanding 1, 6.000 berbanding 1 akan sama dengan yang ini. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
A berbanding B itu sama dengan 1 berbanding 60 atau B itu sama dengan 6.000 dikali A. Jadi kalau tulisannya seperti ini, itu artinya 6.000 dikali A, ya. Kemudian untuk pertanyaan yang B, yang dia tanyakan adalah berapakah harga 9 kg jeruk? Nah, di sini ada dua cara untuk menentukan harga dari 9 kg jeruk. Yang cara yang pertama, hubungan antara massa jeruk dan harganya membentuk persamaan B sama dengan 6.000 A. Seperti yang sudah kita peroleh jawaban di bagian A tadi, ya. Untuk A sama dengan 9, kan yang ditanya tadi 9 kg. A ini kan menyatakan apa tadi, massa jeruk, ya kan? Berarti untuk A sama dengan 9, maka nilai B itu sama dengan 6.000 dikali 9. Sehingga diperoleh harga 9 kg jeruk adalah 54.000. Bisa dengan memasukkan ke dalam persamaan yang kita peroleh. Atau bisa juga dengan cara yang kedua. Jadi kita buat dulu tabel. Kalau cara yang kedua, kita buat tabel. Jadi yang diketahui yang paling pertama kan 4 kilo harganya 24.000. Di sini yang ditanya adalah 9 kilo. Berapa harganya? X dituliskan karena kita belum tahu berapa nilai X ini. Jadi di sini tinggal kita tulis 4/9. Kita lihat aja sini 4/9. Itu sama dengan 24 per X. Nah, sama dengan 24 per X. Itu ekivalen dengan 4X. Dari mana diperoleh 4X ini? Langsung kita kalikan silang aja. 4 dikali X, hasilnya 4X. Kemudian di sini sebelahnya sama dengan 9 dikali 24.000. 9 dikali 24.000. Jadi ingat ya, dilakukan perkalian silang. 4 dikali X sama dengan 9 dikali 24.000. 9 dikali 24.000. Nah, 4X sama dengan 9 dikali 24.000 sama dengan 216.000. Sehingga nilai X-nya sama dengan 54.000. Dari mana dapat 54.000? Dari 216.000 kita bagi dengan 4. Sehingga diperoleh 54.000. Hasilnya cara 1 dengan cara 2 itu hasilnya akan sama. Jadi kalau mau ngecek, silahkan bisa digunakan kedua cara. Apakah sudah benar? Kalau hasilnya sama, berarti jawabannya benar. Tapi kalau hasilnya berbeda, berarti kemungkinan ada kesalahan. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan, silahkan gunakan salah satu cara yang menurut kalian paling mudah. Nah, dari sini ingat, ini soal cerita, berarti kita harus membuat kesimpulan. Apa yang ditanya tadi adalah harga daripada 9 kg jeruk. Jadi harga 9 kg jeruk adalah 54.000. Oke, yang selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana besaran A dan B dikatakan berbalik nilai? Yaitu yang pertama, jika besaran A itu diperbesar K kali, maka besaran B diperkecil menjadi 3 kali. Dan sebaliknya, jika besaran A diperkecil K kali, maka besaran B itu diperbesar sebanyak 3 kali. Jadi kalau yang senilai tadi, jika A diperbesar, maka yang B juga diperbesar. Jika A diperkecil, maka B juga diperkecil. Nah, berbeda dengan yang ini, yang berbalik nilai, dia berbalik. Kalau A diperbesar, maka yang B diperkecil. Dan sebaliknya, jika A diperkecil, maka yang B diperbesar.
Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu perbandingan berbalik nilai, nah kita harus cari tahu dulu apakah perbandingan tersebut senilai ataukah berbalik nilai. Dari mana kita tahu? Nah, kita baca aja soalnya. Jadi kalau misalkan ada yang senilai itu dia maksudnya apa ya? Kayak contohnya aja ya, contohnya. Misalkan kalian memelihara ayam, ya kan? Untuk satu ekor ayam, misalkan dalam sebulan kalian membutuhkan eh, setengah kilo jagung. Kemudian untuk 2 ekor ayam, kalian membutuhkan 1 kilo jagung. 3 ekor ayam membutuhkan 1,5 kilogram jagung. Nah, kalau di sini kan kita lihat, semakin banyak ayam yang kita pelihara, maka akan semakin banyak juga jagung yang dihabiskan. Nah, di situ kan semakin banyak ayam, semakin meningkat ayam, maka jagungnya juga semakin banyak. Jadi dia membentuk suatu garis lurus yang naik, yang meningkat, ya kan? Nah, atau misalkan kalian jalan dengan menggunakan sepeda motor, maka semakin jauh kalian jalan, maka bensin yang kalian perlukan juga akan semakin banyak. Nah, misalkan kalian dari SMP 11 ke Islamik itu berbeda banyaknya bensin yang dihabiskan dengan jika kalian dari SMP 11 ke THM karena jaraknya lebih jauh. Jadi semakin jauh kalian jalan, maka bensin yang dihabiskan juga semakin banyak. Atau satu contoh lagi, misalkan kalian membeli buah. Jadi semakin banyak buah yang kalian beli, maka jumlah yang harus dibayarkan itu juga semakin banyak. Jadi dia senilai meningkatnya, sama-sama meningkat ya. Nah, berbeda dengan yang berbalik nilai. Berbalik nilai itu misalkan di sini kalian perhatikan ya contoh. Suatu bus akan digunakan untuk melakukan perjalanan sejauh 240 km. Kecepatan rata-rata dengan dalam satuan kilometer per jam dan lama waktu yang dibutuhkan disajikan dalam tabel berikut. Jadi, kalau kecepatannya 30, maka waktu tempuhnya itu dia memakan waktu 8 jam. Sedangkan jika kecepatannya 40, dia memakan waktu 6 jam dan seterusnya. Semakin cepat kecepatannya, maka waktu yang dia butuhkan itu semakin kecil. Jadi dia berbalik. Kebalikannya, semakin cepat maka waktunya semakin singkat. Ya kan kalau kalian ngebut, maka sampainya juga akan semakin cepat. Contoh lain apalagi misalkan kalian mengerjakan pekerjaan. Misalkan ada pekerjaan membangun rumah, ada seorang bapak yang akan membangun rumah, kemudian dia mencari pekerja. Nah, jika tukangnya itu atau pekerjaannya itu cuma 2 orang, tentu akan berbeda dengan yang mengerjakan sebanyak 5 orang. Jika 2 orang dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan, nah berarti kalau yang mengerjakan itu 3 orang pasti lebih cepat selesai lagi. Bisa nggak sampai sebulan, mungkin 2 minggu, gitu kan? Dan contoh lainnya lagi. Jadi ingat aja kalau dia sama-sama meningkat itu artinya perbandingan senilai. Tapi kalau dia satunya meningkat, yang satunya menurun seperti ini. Kecepatannya meningkat terus, tetapi waktunya itu menurun. Itu namanya berbalik nilai. Oke, kita lanjutkan penyelesaian daripada contoh ini. Yang A, gambarlah grafik berdasarkan hubungan kecepatan rata-rata dan waktu tempuh pada tabel di atas.
Kemudian nyatakan hubungan antara kecepatan rata-rata dan waktu tempuh pada tabel di atas dalam bentuk persamaan. Selanjutnya, jika bus melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut? Nah, di sini sama dengan membuat grafik pada perbandingan senilai tadi. Yang di bawah sini menunjukkan kecepatan rata-rata dengan satuan kilometer per jam, dan garis yang vertikal ini menunjukkan waktu dalam satuan jam. Jadi kita tinggal hubungkan aja. Di sini 30 kita hubungkan dengan 8. 30 ke 8. Ingat ya, untuk jarak dari sini itu selalu sama. Jadi jangan dibuat dari 30. Bisa dari 30, tapi 30, 40 gitu ya. Kemudian ini juga satuannya harus sama. 1, 2, 3. Jadi jarak dari 1 ini kan kedua kan sama dengan jarak dari 2 ke 3. Jangan langsung ditulis, misalkan ininya aja 3, 4, 6, 3, 4, 6 itu enggak. Jadi jaraknya harus sama. 1, 2, 3 sama. Atau bisa juga 2, 4, 6, 8. Itu kan rentangnya sama ya kan. Sekarang tinggal kita hubungkan dari 30 ke 8. Kemudian untuk saat dia dengan kecepatan 40 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah cuma 6 jam. Kemudian jika kecepatannya 60 km per jam, maka diperoleh waktu 4 jam dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita beri titik. Dan titik-titik ini kita hubungkan. Maka dia membentuk garis lengkung seperti ini. Itu perbedaannya antara grafik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau yang senilai tadi dia membentuk suatu garis lurus. Kenapa? Karena dia sama-sama meningkat. Selanjutnya, hasil kali kecepatan dan waktu tempuh adalah jarak yang ditempuh. Dalam hal ini, jarak yang ditempuh adalah 240 km. Jadi kita misalkan lagi nih, A sama dengan kecepatan rata-rata dan B sama dengan waktu tempuh. Nah, berarti A dikali B sama dengan 240. Ingat ya, itu adalah rumus jarak. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. A dikali B sama dengan 240. Dengan demikian diperoleh persamaan yang menyatakan hubungan antara kecepatan rata-rata dan waktu tempuh, yaitu A sama dengan 240 per B. Dan B sama dengan 240 per A. Ini tinggal dibolak-balik aja. Cara menyelesaikannya sama dengan cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang sudah kita bahas di semester 1. Silakan dibuka dan dipelajari kembali materi yang lalu untuk memperdalam cara menyelesaikannya. Selanjutnya, yang ditanya adalah jika kecepatan rata-ratanya 70 km per jam, berapa waktu yang ditempuh? Sama dengan yang tadi, ada dua cara juga. Bisa kita menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh. Misalkan di sini B, kita pakai yang ini, yang B. Karena yang ditanya adalah waktu tempuh ya, waktu tempuh. Sehingga B sama dengan 240 per A. Nah, yang ditanya adalah untuk kecepatan rata-ratanya sama dengan 75 atau A-nya sama dengan 75. Jadi langsung dimasukin aja, B sama dengan 240 per 75. Hasilnya sama dengan 3,2 jam, atau jika dikonversikan itu sama dengan 3 jam 12 menit. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan membuat tabel seperti ini. Yang pertama yang diketahui adalah untuk kecepatan rata-rata 30 km per jam, maka waktu yang kita peroleh adalah
8 jam. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa waktu yang dibutuhkan ya ketika kecepatan rata-ratanya itu 75 km per jam. Sama seperti perbandingan senilai tadi. Jadi langsung kita tuliskan 30/75 sama dengan, nah kalau yang di perbandingan senilai tadi langsung 8/X. Karena dia berbalik nilai, maka di sini dibalik. X/8. Ekivalen dengan, langsung kita kalikan silang, 75 dikali X. 75X sama dengan 30 dikali 8. 30 dikali 8. 75X sama dengan 30 dikali 8, yaitu 240. X sama dengan, di sini 3,2 jam diperoleh dari 240 kita bagikan dengan 75. Atau nilai X itu sama dengan 3 jam 12 menit. Karena dia soal cerita, maka harus kita buatkan suatu kesimpulan. Jadi, lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut dengan kecepatan 75 km per jam adalah 3 jam 12 menit. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Setelah kita membahas tentang perbandingan yang meliputi perbandingan dengan satuan yang sama, perbandingan dengan satuan yang berbeda, kemudian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kali ini kita akan membahas tentang skala. Jadi, yang pertama adalah gambar berskala. Nah, peta dan denah itu termasuk gambar berskala. Kalau kalian buka peta atau buka denah, itu ada di pojok atasnya biasanya itu ada skalanya. Biasanya 1 banding berapa gitu, 1 banding 300, 1 banding 1000 gitu ya. Nah, dalam hal ini skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Atau dirumuskan, skala itu sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sesungguhnya. Jadi kalau di peta itu ada tulisannya 1/1000, itu artinya jarak pada petanya itu 1 mewakili 1000 pada jarak sesungguhnya. Ya, artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1000 cm pada jarak sesungguhnya. Artinya. Nah, sekarang untuk lebih memahami, silakan kalian perhatikan contoh berikut. Jadi nih, misalkan ada contoh. Jarak 2 kota pada peta adalah 6 cm. Di peta itu jaraknya 6 cm. Sedangkan jarak sebenarnya itu adalah 18 km. Yang ditanya adalah skala dari peta tersebut. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahuinya adalah jarak sebenarnya itu sama dengan 18 km. Kita samakan dulu satuannya. Jadi kita samakan ke dalam bentuk cm. Jadi 18 km itu sama dengan 1.800.000 cm. Bagaimana cara merubahnya? Kalian bisa ingat tangga yang kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya itu yang sudah kalian pelajari di SD. Kalian ingat kembali bagaimana cara mengubah dari kilometer menjadi sentimeter. Ya. Selanjutnya setelah kita peroleh jarak sebenarnya itu adalah 1.800.000 cm, kemudian kita masukkan ke dalam rumus skala ini. Jadi skala sama dengan jarak pada peta. Tadi jarak pada petanya adalah 6 cm, kita tuliskan 6
per jarak sesungguhnya, yaitu 1.800 cm. Ingat, ini harus sama dulu satuannya, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian disederhanakan sehingga menjadi 1/300. Dari mana dapat 1? Yaitu 6 dibagi 6, dapat 1. Kemudian dari mana dapat 300? Yaitu 1.800.000 dibagi 6 sehingga diperoleh 300.000. Saya anggap kalian sudah memahami bagaimana menyederhanakan bentuk suatu pecahan karena sudah kita pernah bahas di semester 1 ya. Nah, jadi skala pada petanya itu adalah 1 berbanding 300. Nah, itu artinya skala 1 berbanding 300 itu tiap 1 cm pada peta itu mewakili 300 cm pada jarak sesungguhnya. Perbandingan ukuran-ukuran pada suatu foto atau model berskala sama dengan perbandingan ukuran yang sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu yang selanjutnya adalah model berskala. Model adalah barang tiruan dengan bentuk persis seperti yang ditiru. Sebagai contoh, model pesawat terbang dan model mobil. Perbandingan ukuran-ukuran pada model yang berskala sama dengan perbandingan ukuran sebenarnya itu dirumuskan sebagai berikut ya. Ada perbandingan. Jadi kalau panjang pada model per panjang sebenarnya itu sama dengan lebar pada model per lebar sebenarnya. Kemudian itu sama dengan perbandingan tinggi pada model dengan tinggi sebenarnya. Kalian harus ingat untuk perbandingan ini ya. Jadi kalau sebenarnya ini bisa dibalik juga. Misalkan panjang sebenarnya per panjang pada model, tapi di sini juga harus dibalik. Jadi lebar sebenarnya per lebar pada model gitu ya. Jadi kalau yang di atas itu pada model, selanjutnya di sini juga harus yang pada model. Oke, untuk lebih memahami, silakan kalian perhatikan contoh. Sebuah mobil mempunyai panjang 3,6 meter dan lebarnya 1,6 meter. Nah, mobil tersebut akan dibuat model dengan panjang 8 cm. Tentukan lebar model tersebut. Yang diketahui adalah panjang yang diketahui adalah panjang sebenarnya ya kan, dan panjang pada model. Berarti kita pakai yang ini karena keduanya diketahui, sedangkan yang ditanya adalah lebar, berarti kita pakai yang ini. Jadi yang kita pakai adalah perbandingan panjang pada model berbanding panjang sebenarnya itu sama dengan lebar pada model per lebar sebenarnya. Nah, di sini karena lebar pada modelnya itu yang ditanya atau belum diketahui, maka kita misalkan dia adalah X. Kemudian kita tuliskan perbandingannya. Di sini satuannya belum sama ya kan, kita tuliskan dulu ya dengan satuannya yang tidak sama. Jadi panjang pada model tadi diketahui adalah 9 cm. Ini diganti ya, kita ganti 9 cm ya di sini. 9 cm. Ini salah soalnya. Harusnya di sini 9 cm. Jadi di sini 9 cm per panjang sebenarnya yaitu 3,6 meter. Sama dengan lebar pada modelnya tadi belum diketahui sehingga kita tuliskan X per lebar sebenarnya yaitu 1,6 meter. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menyamakan terlebih dahulu satuannya. Ya. Jadi
Kalau di sini kita rubah semua satuan ke dalam bentuk sentimeter. Jadi di sini tetap 9 per 3,6 meter itu 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi ini dikali 100, 3,6 dikali 100 hasilnya 360 per sama dengan X per 1,6 meter dijadikan cm itu sama dengan 160 cm. Selanjutnya, jika sudah satuannya sama, kita lanjutkan dengan mencari nilai X. Caranya seperti apa? Kita kalikan silang. Jadi, di sini diperoleh 9 dikali 160 atau 160 dikali 9. Di sini kan dikali 360x. Di sini kan karena kita mencari nilai X, maka 360-nya kalau dipindah ruaskan menjadi per atau dibagi. Jadi 160 dikali 9 per 360 sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 4. Saya anggap kalian sudah memahami tentang cara menyelesaikan seperti ini. Ini sama dengan cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Sehingga lebar mobil tersebut adalah 4 cm. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu skala pada termometer. Nah, suhu itu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Kalian tahu sudah kan? Mungkin sudah dibahas juga pada pelajaran IPA. Lalu, skala yang dapat digunakan untuk mengukur suhu itu antara lain ada skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, ketiga skala tersebut mempunyai perbedaan dalam pengukuran suhu. Perbandingan skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit itu dapat dituliskan seperti ini. Dari C yang mewakili Celcius, C per 5, itu sama dengan R per 4. R ini mewakili Reaumur, itu sama dengan F yang mewakili Fahrenheit, kurang 32 derajat per 9. Supaya kalian lebih memahami lagi, sini ada contoh soal. Suhu di suatu ruangan adalah 25 derajat Celcius. Nah, nyatakan suhu ruangan tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Nah, jadi tadi yang diketahui adalah 25 derajat Celcius. Berapa derajatkah dia dalam skala Reaumur dan Fahrenheit? Yang pertama yang kita gunakan adalah perbandingan antara C per 5 sama dengan R per 4, di mana C ini mewakili Celcius dan R ini mewakili Reaumur. Jadi di sini ekivalen dengan C-nya tadi kita tahu sudah ya, suhunya 25 derajat Celcius. Jadi kita tuliskan di sini 25 per 5 sama dengan R per 4, karena R-nya belum diketahui. Langsung kita kalikan silang, 5 dikali R, di sini 5R sama dengan 4 dikali 25. Sehingga diperoleh 5R sama dengan 4 dikali 25 sama dengan 100 dan nilai R-nya sama dengan 20. Jadi untuk 25 derajat Celcius jika dirubah ke dalam bentuk Reaumur maka akan diperoleh 20 derajat Reaumur. Kemudian jika dirubah lagi ke dalam bentuk Fahrenheit, maka kita gunakan rumus atau perbandingan yang ini. C per 5 itu sama dengan F dikurang 32. F ini mewakili Fahrenheit per 9. Sama dengan 25 per 5, karena Celciusnya tadi 25, itu sama dengan F dikurang 32 per 9. Kan perhatikan ya, di sini kan ada 25 per 5. 25 per 5 ini kan sama dengan 5 ya. Atau 25 dibagi 5 itu kan sama dengan 5. Jadi di sini kan artinya 5 sama dengan
F dikurang 32 per 9. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini sehingga menjadi 5 dikali 9 sama dengan F dikurang 32. 5 dikali 9 berapa? 45. F kurang 32 sama dengan 45. Sehingga diperoleh F sama dengan 77. Dari mana dapat 77 ini? 32 ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini sehingga menjadi positif. Jadi 45 ditambah 32 itu sama dengan 77. Saya anggap kalian sudah bisa menyelesaikan sekali lagi persamaan linear satu variabel seperti cara yang sudah saya jelaskan pada semester 1 pada bab persamaan linear satu variabel. Jika ada yang masih belum paham, silakan dibuka lagi materi yang sudah saya berikan, dan jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan saja melalui komentar ataupun WhatsApp ya, via WhatsApp, sehingga dapat disimpulkan bahwa 25 derajat Celcius itu sama dengan 20 derajat Reaumur dan sama dengan 60 derajat Fahrenheit.